Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin serahkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami sehingga firman Tuhan boleh hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup ini ya Tuhan menjadi hidup yang seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca satu bagian daripada firman Tuhan. Kita melihat dari Kejadian pasal kedua. Kejadian pasal kedua, saya membaca ayat 8, ayat 9, nanti saya melompat ke ayat 15. Kejadian 2 ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 15 saya meloncat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sampai di situ kita membaca firman Tuhan. Pada hari yang Kamis yang lalu kita merayakan Hari Raya Thanksgiving, ya. Saya tanya keponakan saya yang di Amerika, apakah Amerika yang sekuler ini masih merayakan Thanksgiving, ya? Lalu dia bilang, ya masih lah ya di Amerika Thanksgiving, karena tanggal 31 Oktober Hari Raya Reformasi, mereka sudah ganti bukan Hari Raya Reformasi. Mereka menggantinya dengan Halloween, ya. Jadi orang di situ pakai pakaian setan-setan gitu ya. Lalu kemudian mereka merayakan itu, begitu. Nah, terus saya pikir apakah Thanksgiving tetap dirayakan? Oh, masih tetap dirayakan. Cuma mereka ngomel-ngomel karena inflasi yang tinggi di Amerika, maka harga kalkun itu mahal sekali. Ya, jadi mereka cuma ngomel karena itu. Ya, mestinya beli ayam di Indonesia lah, lebih murah kali ya. Dan kalian juga merayakan Thanksgiving ya, Jumat, Sabtu ya. Sebenarnya saya pengen ikut Sabtu begitu ya. Sayang saya ada kondangan, saya harus nonton konser gitu kan. Lalu tapi ada teman, saya lupa siapa, yang kirimin, wah bejubel nih makanannya, gitu ya. Wah, tadi seperti dikatakan ya, ada sate babi, saya pikir sate kambing, ya. Lalu apa makanannya dari meja sini ke meja sini, begitu ya. Sayang sekali ya, cuma kirimin saya gambarnya. Bukan kasih saya itunya, isinya kayak gitu kan, gitu. Jadi ya cuma ngilernya aja gitu ya. Nah, jadi seiring dengan Thanksgiving itu, begitu, saya teringat dengan seorang filsuf, ya, seorang filsuf Jerman, tapi ateis ya. Dia tuh mempunyai satu perkataan yang terkenal, yaitu man is what he eats. Manusia itu adalah apa yang dia makan. Man is what he eats, begitu. Nah, Ludwig Feuerbach ini tentu adalah seorang ateis.
Dia seorang materialis dalam arti dia cuma melihat di dalam dunia ini ada materi, yang cuma ada materi, tidak ada di luar materi itu sesuatu, ya, tidak ada sesuatu di luar materi. Maka dia lihat ya manusia itu sebagai materi itu, lalu kemudian kerjanya apa? Kerjanya makan, gitu kan? Ya, dia bekerja, dia makan, lalu dia mati, begitu kan? Ya, man is what he is. Jadi dia tidak lihat manusia itu ada Tuhan, manusia itu ada roh, gitu dan sebagainya. Jadi persis kalau kita melihat bahwa Feuerbach itu melihat manusia itu ya seperti kecoa kali ya, begitu kan? Kecoa makan, ya. Kamu tahu makan apa? Ya nggak tahu juga nggak apa-apa lah. Yang penting masuk surga lah. Lalu kemudian makan, terus keluar lari-lari, dikejar, diinjak, begitu kan? Mati. Ya sudah selesai. Kamu tuh kayak kecoa juga kan? Ya makan, habis makan tua mati deh, begitu kan? Jadi itulah yang dikatakan Feuerbach kan, bahwa man is what he eats. Dia makan, terus dia mati, selesai. Nggak ada Tuhan, nggak ada hidup kekal, nggak ada hidup nanti, begitu kan? Ya, dia seperti seekor kecoa aja, begitu kan? Mati, selesai, sama, begitu ya. Saya rasa dia jadi kecoa tuh nanti di sorga, gitu kan? Nah, jadi pasti nggak masuk sorga itu ya, di neraka jadi kecoa dia. Jadi itu pandangan daripada Ludwig Feuerbach ya. Man is what he eats. Tapi tanpa dia berasa sebenarnya ya, tentu dia tidak mempercayai Alkitab ya. Lalu kemudian ternyata kalau kita lihat dan kita membaca Alkitab, ternyata Alkitab juga menyodorkan hal yang persis sama. Ya. Alkitab menyodorkan bahwa manusia itu mesti makan. Manusia itu mesti makan. Ya. Jadi kalau dikatakan ya manusia itu dikatakannya sebagai homo essuriens. Artinya manusia itu adalah makhluk yang lapar. Man is a hungry being. Dia harus makan, ya. Dia adalah a hungry being, begitu kan? Man as essuriens. Jadi dia harus makan, begitu kan? Dan kita melihat dari pertama pun dari kejadian, Tuhan itu menciptakan di dunia ini pohon, berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi Tuhan itu menyediakan sebelum menciptakan manusia, kita melihat bahwa Tuhan menyediakan buah-buah pohon ya yang menarik, yang enak, begitu kan? Cuman menarik aja tapi yang enak, begitu ya. Saya rasa waktu itu duren itu ya tidak berduri. Percaya enggak? Nah, sebab duri belum tumbuh, begitu kan? Setelah manusia jatuh dalam dosa, baru sama Tuhan. Buah yang enak dikasih duri, ya. Buah salak dikasih susah-susah, begitu kan? Ya, sebab manusia jatuh dalam dosa. Nanti kalau kita ke sorga, wah kita makan musangkingnya nggak ada duri, gitu loh. Kan bukanya gampang kayak kupas jeruk aja kali, gitu kan? Gitu. Nah. Kalau kamu sampai ke sorga ya. Nah jadi kita lihat dari mula itu Tuhan itu sudah menciptakan buah pohon yang menarik dan yang enak. Jadi kita makan berbagai-bagai buah pohon ya. Kita belum jatuh dalam dosa, jadi kita seperti orang Buddha ya, vegetarian. Saya rasa sebenarnya orang Buddha vegetarian itu sebenarnya mempunyai ingatan ya. Ingatan waktu dulu Taman Eden kita cuma makan sayur sama makan buah.
begitu kan? Nah setelah jatuh dalam dosa, ingatannya hilang dengan itu, tapi masih sedikit muncul. Kita mestinya makan buah sama sayur loh, gitu kan? Nah kita semua yang jatuh dalam dosa nih dan tetap di dalam dosa ya makannya sate babi lah, ayam lah. Kemarin tuh saya nggak hafalin tuh, dijejerin makanannya, astaga, astagfirullah deh. Begitu loh, lihat makanan begitu banyak begitu ya. Nah jadi Tuhan juga sama dengan yang kemarin saya disajikan ya. Saya mestinya titip video yang dikasihin teman itu ke belakang ya, supaya kalian lihat, Thanksgiving ditandai dengan apa? Dengan makanan berjejer, meja yang 3 meter, nggak tahu berapa meter ya, saya kan datang. Lalu kemudian penuh makanan, astaga saya cuma makan satu macam, mereka makan berapa puluh macam nih ya, begitu kan? Ya, dasar manusia, man is what he eats, begitu ya. Dikasih gambarannya itu Homo Sapiens, begitu kan? Jadinya man is hungry being, begitu kan? Dengan makanan, ya. Nah, jadi Tuhan itu memang menciptakan manusia seperti demikian, ya. Maka kalau di dalam Ludwig Feuerbach mengatakan man is what he eats, memang manusia kerjanya ya cuma makan. Ya mau ngapain lagi? Begitu. Dia cuma materi, dia cuma makan aja, makan, ya. Jadi manusia dengan konsep daripada Feuerbach itu, manusia hidup untuk apa? Manusia hidup untuk makan. Habis makan ya sudah mati. Begitu kan? Ya. Tapi kita melihat bahwa di dalam konsep Kejadian bahwa Tuhan kemudian menciptakan pohon-pohon dengan buah pohon yang menarik itu adalah untuk dimakan, ya. Jadi bukannya seperti Feuerbach manusia itu hidup untuk makan, tetapi Tuhan menciptakan manusia itu makan untuk hidup, ya. Jadi kalian bisa melihat bedanya. Yang satu Feuerbach adalah hidup untuk makan. Tetapi Tuhan menciptakan manusia makan untuk apa? Untuk hidup. Jadi bagaimanapun Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup. Dan sebagai makhluk hidup ini memang secara nature kita tuh perlu makan. Jadi kita makan. Tapi kita makan untuk hidup. Sedangkan Feuerbach itu hanya hidup. Terbalik-balik ya. Terbalik tuh. Apa coba? Konsep Feuerbach jadinya hidup untuk makan. Kalau kita makan untuk hidup. Begitu kan? Kamu ikut yang mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Jadi kamu lihat gini. Di dalam konsep Feuerbach itu kita hidup nih, hidup, tapi kerjanya untuk apa? Kan tidak ada Tuhan, tidak ada hidup kekal, tidak ada roh, tidak ada apa-apa. Maka hidup cuma untuk makan dong. Makan, makan, makan. Dia kan gak ada tujuan hidup toh. Ya hidup untuk makan. Begitu kan? Ya. Lalu kemudian habis, mati, selesai. Dia cuma materi kok. Sama kecoa, begitu kan? Tapi Tuhan menciptakan manusia itu dengan keadaan Tuhan ciptakan buah pohon yang menarik itu untuk kemudian dimakan oleh manusia. Jadi manusia diberikan makanan, tapi dia bukan hidup untuk makan, tetapi Tuhan ciptakan manusia itu dia harus makan untuk hidup. Dia makan untuk hidup. Tapi yang paling pentingnya, kalau Feuerbach bilang hidup untuk makan, maka yang dipentingkan makanannya. Maka kalau di dalam konsep Kejadian, maka itu adalah hidupnya. Makan itu cuma untuk hidup.
sekedar menunjang kehidupan. Begitu kan? Ya. Nah, itu konsep yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita, cuma dibalikin sama Feuerbach karena dia tidak mengakui adanya Tuhan. Maka dia cuma hidup untuk makan. Nggak ada lain, nggak ada tujuan hidup. Dan tidak ada nilai sama sekali daripada kehidupan. Begitu, karena dia cuma materi doang. Ya, sedangkan kita diberikan makanan oleh Tuhan untuk kita hidup. Dan hidup itu tentu Tuhan menciptakan manusia tidak sekedar untuk makan. Tuhan ciptakan manusia, lalu kemudian kerjanya makan, habis itu makan, ya selama-lamanya. Kalau dia tidak jatuh di dalam dosa, dia hidup kekal kan? Ya. Tapi kita lihat dia memang jatuh di dalam dosa. Tapi kemudian kita lihat bahwa Tuhan itu menciptakan buah pohon di Taman Eden itu adalah satu maksud, memang manusia hidup mesti makan. Kita memang sebagai manusia untuk mempertahankan kehidupan kita, kita mesti makan. Kita mesti makan dan Tuhan menciptakan seperti demikian. Ya, man is hungry being. Manusia adalah makhluk yang lapar. Begitu kan? Homo sapiens. Man is a hungry being. Ya, Tuhan ciptakan demikian. Maka kita memang harus makan untuk mempertahankan kehidupan, terlebih lagi setelah kita jatuh dalam dosa. Begitu ya, kita tidak mungkin lepas daripada makanan untuk mempertahankan kehidupan. Tapi Tuhan tidak menciptakan kita hanya untuk makan seperti Feuerbach bilang kan, ya. Tetapi kita itu Tuhan menciptakan buah pohon yang banyak itu dengan variasi, dengan buah yang menarik, dengan buah yang enak begitu. Seolah-olah Tuhan pada waktu Adam dan Hawa dalam Taman Eden itu dia menghamparkan ya satu meja perjamuan di hadapan daripada manusia. Tuhan menciptakan berbagai macam buah pohon yang menarik dan yang enak. Itu Tuhan ciptakan. Seolah-olah apa jadinya? Waktu Adam dan Hawa di dalam Taman Eden, Tuhan ciptakan sebuah banquet, ya, table banquet. Satu meja perjamuan, ya, tidak kalah sama kalian, ya. Kalian punya 3 meter penuh makanan, ya. Tuhan menyediakan satu taman makanan semua yang enak-enak semuanya. Begitu. Ya, untuk manusia makan dan menikmatinya. Tetapi Tuhan tidak menciptakan manusia cuma buat makan selesai. Makan selesai. Sama dong dengan Feuerbach. Tidak. Waktu Adam dan Hawa berada di dalam Taman Eden, kita lihat kerjanya apa? Kerjanya apa? Begitu kan? Ya, kita cuma melihat, wah, nanti di sorga kita enak, nanti ini apa, dan nanti ini apa, ya. Itu semua adalah impian orang-orang berdosa, begitu kan? Dulu kalau saya entah mengapa ya, saya paling suka laut, begitu kan? Daripada gunung, saya lebih suka jalan-jalan tuh kalau ada lautnya. Soalnya kalau laut itu kan dinamis ya, ada ombakan. Tapi jangan kayak di Ancol ya, ser. Udah nggak biru, coklat gitu ya. Terus ombaknya cuman ser. Itu bukannya laut, itu kali, got. Begitu kan? Nah, saya tidak begitu suka. Tapi kalau lihat ya, saya cerita Budi. Ceritanya mau ke Papua ya, saya cerita, wah saya ke Jayapura. Lihat Jayapura itu sebenarnya bagus. Kalau ditata itu sebenarnya benar-benar bagus. Ya, kalau ibu kota di sono sih bagus loh, saya pindah ke sono loh gitu. Cuma ujung dunia mahal bener ya. Nah, lalu kita lihat ombak, gitu kan ya. Wah gitu.
Tapi kalau ke gunung, mana ada gunung, loncat turun mati saya. Begitu kan? Ya, udah keuruk di bawah. Jadi saya lebih senang laut yang dinamis. Lalu saya ngimpinya nanti ada pohon kelapa, satu pohon kelapa, lalu ikat itu tali itu yang ranjang yang pakai tali apa namanya ya? Ya itulah pokoknya ya. Nah, lalu ya saya suka baca buku begitu ya. Nah saya membayangkan nanti surga, saya tidur di situ di pinggir laut. Tapi nggak panas kan? Kalau panas itu saya di neraka pasti kan. Nah, saya salah masuk. Saya pasti adem dong ya, adem, teduh gitu kan. Lalu di sini ada orange juice. Saya diabetes tapi di sorga boleh makan gula dong gitu kan. Nah, minum. Itu bayangan saya di sorga. Bayangan orang berdosa. Gitu kan ya. Nah sebenarnya nanti di sorga ngapain sih? Makanya orang Kristen takut mati karena apa? Karena dia tidak bayangin ke sorga itu gimana. Begitu kan. Tetapi Adam dan Hawa itu di sorga itu ngapain? Bukan sekedar makanin buah. Bukan. Tapi dia berada di dalam Taman Eden itu di dalam sebuah komunion. Berkebersamaan dengan Allah. Pada waktu setelah selesai makan buah berdosa. Maka ketika manusia itu mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Yang berjalan-jalan di dalam taman pada hari yang sejuk. Wah, di situ kita lihat manusia terbiasa berjatuhan berjalan. Lalu kemudian berjalan bersama dengan mereka. Dia kenali langkah daripada Tuhan Allah. Sebab apa? Karena di dalam Taman Eden manusia itu bukan hanya makan. Tapi manusia itu bergaul di dalam communion with God. Dalam kebersamaan, di dalam menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Tuhan. Nah, jadi artinya jelaskan manusia hidup bukan untuk makan. Ya, tapi manusia itu makan untuk hidup. Hidupnya untuk apa? Untuk berkomunion, untuk bersekutu, untuk menikmati, untuk bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa di dalam Taman Eden pada waktu dia belum jatuh ke dalam dosa. Menikmati seluruh makanan yang Tuhan berikan, tetapi menikmati semua makanan itu di dalam communion with God. Communion with God. Sebenarnya tadi ya di dalam Westminster Catechism yang tadi diajarkan oleh Misael ya, sebenarnya ada satu hal yang bagus. Boleh ditampilin apa itu gereja? Jawabnya masih dicari saudara. Soalnya lupa pertanyaan berapa itu. Oh udah. Allah memilih dan memelihara. Perhatikan ya. Allah memilih, pilih ya. Dan pelihara loh. Ya, Allah memilih dan memelihara. Dia pelihara kamu. Tapi bukan sekedar untuk kamu, tapi juga bagi dirinya, ya. Suatu komunitas yang dipilih untuk menikmati hidup kekal. Untuk menikmati hidup kekal. Itu yang kita tidak alami, tidak terapkan dalam kehidupan kita. Kita berkumpul di sini bukan sekedar ibadah, tapi kita untuk menikmati hidup kekal. Loh, hidup kekal itu dinikmati bagaimana? Dinikmati bagaimana? Begitu kan? Apa ya cuma datang ke gereja pulang, datang ke gereja pulang, Thanksgiving makan besar pulang. Begitu. Apa cuma begitu? Tidak kan? Ya, pada waktu kalian melakukan Thanksgiving itu ya, di situ sebagai sebuah gereja, sebagai kebersamaan, kita makan sendiri begitu banyak juga tetap tidak enakan.
Tapi ini kita makan bersama-sama dengan saudara. Kita ingat, we are the church. Kita adalah gereja. Dan Tuhan memilih bagi dirinya satu komunitas, satu kerumunan ini, satu kelompok orang yang dipilih untuk menikmati hidup kekal. Itulah Westminster. Katakan, menikmati hidup kekal. Kita itu gereja buat apa? Untuk menikmati hidup kekal secara bersama, bukan sendirian. Tapi kita bersama-samain, kita menikmati hidup kekal. Jadi saya membayangkan kalian punya Thanksgiving. Kemarin kalau sebenarnya dipayungi terlebih dahulu dengan Westminster Catechism pas hari ini ya. Pas hari ini, pas pertanyaan ini, lalu kemudian pas Thanksgiving. Tapi kalian melihat gimana? Pada waktu kalian makan banyak, makan bersama-sama. Berbagai macam seperti yang dikatakan oleh Kejadian kan. Tuhan menciptakan banyak dan enak-enak. Kalian terhidang begitu banyak makanan. Bermacam-macam makanan yang enak. Tapi kalian tidak hidup untuk makan. Sekedar ambil ini sate ini ya. Lalu kekenyangan ya. Lalu buang-buang. Sudah jadinya begitu. Tapi seperti dikatakan oleh Westminster, sebagai gereja ya, sebagai gereja kita menikmati makanan itu bersama-sama sebagai suatu komunitas yang sudah dipilih Allah untuk menikmati hidup kekal, yaitu menikmati the communion with God, kebersamaan dengan Tuhan di dalam kehadiran Tuhan. Kita itu bersama-sama di dalam banquet table, satu meja perjamuan bersama-sama itu, dan kita nikmati semua makanan itu di dalam komuni dengan Tuhan. Itu yang kalian mesti nikmati pada waktu kalian Thanksgiving. Dalam sekian banyak makanan, kalian menikmatinya sebagai umat yang dipilih Allah, tetapi kalian makan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau enggak kalian persis kayak Feuerbach, hidup untuk makan. Cuma makan-makan pulang. Tapi kita tidak. Kita makan untuk hidup. Jadi kita memang harus makan. Dan Tuhan menciptakan, memberikan kepada kita waktu Thanksgiving ini. Satu meja perjamuan. Kita makan bersama-sama. Bersama ya. Beda dengan makan sendiri kan. Makan bersama-sama. Supaya kita menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi diri kita. Di situ kita merayakan Thanksgiving bagi dirinya. Tuhan memberikan hari itu dan makanan itu bagi setiap kita. Untuk kita penuh rasa syukur, penuh rasa terima kasih. Betapa baiknya Tuhan kepada kita, sehingga tadi diberikan kesaksian jemaat itu, saya rasa itu sangat indah ya. Saya sekarang tidak perlu apa-apa. Saya tidak minta apa-apa karena Tuhan berikan cukup. Pasti sangat berbeda. Pasti sangat berkesan pada waktu kalian bersama-sama menikmatinya sebagai berkat betul-betul daripada Tuhan, seperti yang pertama-tama waktu Thanksgiving itu diadakan. Wah, mereka melewati musim dingin pada waktu mereka datang. Banyak orang Indian, banyak orang sakit, begitu kan. Wah, separuh dari mereka itu yang berangkat dari Inggris, ya, berangkat dari Inggris lalu sampai di Amerika, setengah daripada mereka itu mati karena kedinginan, karena kelaparan. Tapi lalu orang Indian pada waktu itu baik, memberikan mereka makan, mereka menanam, ya, dan pada waktu selesai mereka bisa panen dan mereka bersama-sama merayakan Thanksgiving. Itu yang pertama, ya, mereka rasakan bagaimana mereka tanam, lalu kemudian muncul hasil daripada panenan mereka dengan baik dan mereka bisa makan
Itu adalah berkat daripada Tuhan. Dan mereka pada waktu itu bagaimana menikmati Thanksgiving itu. Meskipun Thanksgiving sudah lewat, tetapi Anda masih sering kan bisa makan bersama. Nah, di dalam makan bersama itu kalian harus bukan hanya setahun sekali Thanksgiving pada Tuhan kan, ya, tapi setiap kali kita makan bersama, kita ingat kita makan ini dalam kebersamaan dengan Tuhan, menikmati hidup yang kekal nanti. Sebab apa? Gambaran awal Tuhan menciptakan banquet table untuk manusia, untuk makan, begitu kan? Untuk memuliakan Tuhan, tetapi di dalam communion with Him, dengan kebersamaan dengan Dia. Dan pada akhir zaman Tuhan menyediakan bagi kita semua juga nanti seperti dilukiskan di dalam Wahyu, bukan? Di depan ada banquet table, tapi manusia jatuh dalam dosa. Tetapi di akhir Wahyu, saudara, Tuhan mengizinkan kita untuk makan bersama di dalam meja perjamuan anak domba. And with a banquet table. Tetap awal dengan meja perjamuan, akhir dengan meja perjamuan anak domba. Untuk pada waktu akhir kita menikmati Tuhan, menikmati hidup kekal. Tetapi seperti tadi dikatakan Westminster kan, bukan nanti aja, nanti kita itu nanti, tidak loh. Kita ini gereja untuk menikmati hidup kekal, artinya dari sekarang. Dari sekarang kita sudah menikmati banquet table yang Tuhan berikan pada kalian. Dan setiap kali kita makan di dalam communion with God, thanksgiving to God, dan bersyukur untuk kebaikan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Teman-teman, hari raya Thanksgiving memang sudah berlalu. Tetapi kita masih tetap harus makan. Kita makan untuk mempertahankan hidup. Dari mana makanan itu? Tuhan memberikan rezeki kepada kita sehingga kita bisa makan. Tapi Tuhan tidak menghendaki kita hanya makan, sekedar memenuhi kebutuhan natural kita. Tuhan senantiasa mengingatkan kita itu makan bersama dengan Dia, di dalam satu komunion dengan Dia. Dan Tuhan ingin kita makan bukan sekedar makan. Kita menikmati makanan itu dalam kebersamaan dengan Tuhan. Menikmati kehadiran Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Bukan nanti pada waktu di surga. Seperti dikatakan Westminster Catechism. Kita di sini secara bersama-sama untuk menikmati hidup kekal. Menikmati hidup yang Tuhan berikan. Boleh gak teman-teman berdoa dalam hati masing-masing, bersyukur kepada Tuhan untuk meja perjamuan yang selalu Dia siapkan untuk kita. Berbagai-bagai buah pohon yang menarik dan yang enak Tuhan ciptakan bagi kamu.
untuk kamu nikmati. Tapi kamu nikmati bukan sekedar sebagai makanan, tapi dalam kebersamaan dengan Tuhan. Minta Tuhan supaya menolong kalian. Setiap kali kamu makan, kamu boleh menikmati berkat Tuhan di dalam kebersamaan dengan Dia. Silakan Anda berdoa di dalam hati masing-masing. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami cuma makan. Sehingga kami seperti orang ateis, seperti orang tidak mempunyai Tuhan, hanya sekedar hidup untuk makan. Tapi ya Tuhan tidak ciptakan kami seperti seekor binatang. Tuhan menciptakan dengan jiwa dan roh, di mana kami dapat bergaul dengan Tuhan, pencipta kami. Menikmati Tuhan, pencipta kami. Maka ya Tuhan, tolong setiap kami tidak sekedar hidup untuk makan, tapi kami makan untuk hidup. Dan hidup kami adalah hidup menikmati Tuhan. Enjoying the Lord forever. Kita menikmati Tuhan selamanya dan menikmati Tuhan bersama-sama. Menikmati hidup kekal yang Tuhan berikan pada kita, yang sudah kita mulai jalani dalam kehidupan ini. Tuhan tolong setiap kami menikmati, merasakan kenikmatan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.